Oke, saya ulang untuk share. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan memulai MPLS kita dengan materi pendidikan karakter, ya. Dengan materi pendidikan karakter, dan sekali lagi tadi di awal saya ulangi lagi, kita betul-betul mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelimpahan, dan Tuhan telah melindungi kita. Saat ini anak-anak bisa bergabung bersama di SMK PGRI Sukoharjo di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK PGRI Sukoharjo. Dan seperti apa yang sudah disampaikan di materi-materi yang lalu, tentunya anak-anak melalui kegiatan MPLS ini diharapkan bisa semakin mengenal, tentunya mengenal, kemudian nanti anak-anak bisa semakin semakin bersemangat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, karena kondisi kita yang harus kita hadapi bersama di masa pandemi COVID-19, kita masih masuk dalam PPKM, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa berbagi, tetap bisa bertemu walaupun di dalam online. Oke, langsung saja Bu Yesi akan memulai. Bu Yesi di sini adalah guru BK di SMK PGRI Sukoharjo. Ya, guru BK di tempat kami ada 3, dan kebetulan seperti tahun-tahun lalu Bu Yesika mengampu di kelas 10. Ya, yang nanti ada juga 2 teman saya di kelas 11 ada Bu Sumiati, dan di kelas 12 ada Bu Christine Cayaningsih. Nanti berangsur ketika anak-anak bisa melalui proses pembelajaran di SMK PGRI akan mengenal ya dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan diikuti oleh anak-anak semua. Dan tak lupa saya juga mohon izin untuk mengucapkan selamat kepada anak-anak semua karena anak-anak sudah diterima di SMK PGRI Sukoharjo. Ini mengawali bahwa anak-anak sudah menjadi siswa di jenjang menengah, tidak anak-anak SMP lagi, tapi anak-anak sudah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, materi kita saat ini, materi Bu Yesika, anak-anak bisa panggil saya Bu Yesika, dan hari ini saya ingin anak-anak ikut berinteraksi, jadi mencoba untuk bisa ngobrol, bisa menanggapi apa yang mungkin akan Bu Yesi sampaikan. Bu Yesi akan sampaikan dengan tidak istilahnya terlalu panjang, singkat saja. Saya nanti akan coba share screen untuk slide seperti yang sudah anak-anak terima semua. Bu Yesi di sini diberikan kesempatan ditugasi oleh sekolah, tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Judulnya adalah pendidikan karakter. Nah, kalau anak-anak kemarin sudah bisa share screen, buka sebetulnya di video yang di-share di WA oleh Bapak Ibu guru, oleh teman-teman semua, itu anak-anak bisa nyicil, bisa tahu di dalamnya seperti apa. Tapi tidak masalah, nanti bisa disambung untuk materi-materi yang akan Bu Yesi sampaikan. Suara Bu Yesi cukup jelas? Bisa mungkin chat? Cukup jelas ya? Tidak ada yang... Oke, terima kasih Mas Zan. Tolong buka kameranya. Ini buka kamera bisa? Atau ada karena sinyal? Semua sebagian ditutup. Buka kameranya. Sayang nih kalau sudah mandi, sudah dandan, tapi ditutup kameranya. Apa ada yang baru bangun tidur? Oke, ayo. Mas Zan, mana tadi Mas Zan tadi buka kameranya? Cek. Oke ya, enggak usah malu-malu. Nah, kita mencoba namanya pengenalan, berarti kita harus paling tidak saling mengenal wajah satu dengan yang lain. Nah, kemarin anak-anak sudah mengenal beberapa pembicara, mungkin panitia, jadi kita bisa saling menghafal, mengenal walaupun dengan jarak jauh. Oke, saya izin share screen.
Oke. Baik, Bu Yesi akan langsung saja. Di sini adalah judul yang diberikan kepada Bu Yesi, materi yang diberikan kesempatan, yaitu pendidikan karakter di masa pandemi 19, COVID-19. Kita hampir 2 tahun, mungkin 1 tahun lebih ya anak-anak ya, kita mengalami kondisi yang memang harus kita hadapi. Dan tentunya kita harus berjuang bersama. Baik, di SMK PGRI Sukoharjo. Oke, ada yang coret-coret? Jangan coret-coret ya. Oke, kita lanjut. Bu Yesi ada video, ada satu film pendek. Kalau nanti bisa dilihat, anak-anak bisa share chat. Kalau tidak, nanti akan saya lewati. Tapi saya akan coba untuk share videonya, filmnya, supaya anak-anak bisa melihat dan saya nanti minta tanggapannya. Oke, siap? Halo, mana suaranya? Siap? Siap. Oke. Siap. Oke. Kayaknya suaranya teman-teman Bu Yesi nih, murid enggak ya? Oke, saya manual saja biar enggak. Biasanya agak sulit sih. Oke, silakan nikmati, silakan ditonton. Kalau di tempat saya agak putus-putus, tapi nanti coba bisa kita coba bersama maknanya. Aku Laila, terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Kurang jelas Bu videonya, Bu. Oh, kurang jelas ya? Ya, bisa kalian lihat keseharianku. Belajar tanpa tahu apa yang dipelajari. Apa ini? Didengar sih. Terputus ya? Aku hanya bisa membaca buku. Adakah yang jelas? Memang aku tak seperti teman-temanku yang lain yang bisa belajar dari lewat tapi karena keluarga aku tak mampu membeli. Aku hanya bisa berdoa dan berusaha semampu. Sedikit Bu Yesika bantu. Di sini adalah sebuah cerita anak-anak seumuran kalian yang terkendala di dalam pembelajaran, mengikuti secara daring karena kesulitan ekonomi, tetapi dia punya teman yang baik. Coba ikuti dari situ ya. Dia adalah satu-satunya temanku yang paling baik dan terima kasih. Mana Pak Sabtono? Oh, enggak ini. Kopinya ini Bu. Kopinya udah dianterin ke ruangan kita. Lagi ngopi nih ceritanya nih. Putus-putus. Iya, putus-putus. Ternyata dia mengusulkan kepada guru agar aku difasilitasi oleh sekolah. Dari seperti teman-teman Gambar sama suaranya kayak terputus. Oke. Ada yang bisa memahami atau mengikuti atau malah bingung ya? Mungkin bisa komen. Ada yang bisa paham sedikit-sedikit? Bisa, Bu. Oke, berarti kita dikit lagi kok, dikit lagi. Aduh, ngomong krungu.
krungu suara saya. Oke, wae mengira di mana? Di kan. Oke, nanti ini ngomong. Enggak. Sama bisa. Oke, Bu Yesi izin stop videonya ya. Halo. Oke, saya stop saja. Tadi di slideshow ya nih Bu, dari kebar dari tadi. Tampilan PowerPoint, nah, makanya Oke, kita lanjutkan. Nah, Terima kasih anak-anak. Sedikit tadi anak-anak sudah menyaksikan, walaupun terputus-putus nanti bisa diulang. Dari situ Bu Yesi ingin anak-anak coba menanggapi. Dari situ Bu Yesi ingin anak-anak mencoba untuk bisa melihat bagaimana ternyata kondisi pandemi ini dibutuhkan sesuatu ataupun karakter. Tadi ada dua ya, ada dua, yaitu dari kondisi seseorang atau dari kita, salah satu dari kita yang tidak mampu, salah satu dari kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, tetapi ada salah satu teman yang mau membantu. Ada salah satu teman yang iba, yang mau peduli, dan membantu di dalam kelancaran kegiatan pembelajaran. Kan dia juga berusaha untuk menjembatani kepada sekolah dan sekolah akhirnya memfasilitasi. Itu adalah salah satu contoh saja anak-anak. Salah satu contoh saja bahwa ternyata di dalam pendidikan karakter itu sangat diperlukan. Sebelum Bu Yesika melanjutkan, Bu Yesi ingin memberikan contoh karakter-karakter yang tadi disebutkan adalah karakter-karakter yang kita terima secara positif. Lalu bagaimana jika karakter-karakter itu kita hadapi dalam kondisi pandemi dengan dampak karakter negatif pada media sosial. Seperti yang kita hadapi saat ini. Ya, seperti yang kita hadapi saat ini. Anak-anak bisa lihat di slide, yaitu 1. Jelas ini ya, mengganggu kesehatan mata. Karena hampir 24 jam, siapa ayo coba ngaku, hampir 24 jam kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Ya, jelas ya. Mbak Saisar bisa di-mute itu dari HP-nya? Suaranya masih masuk. Oke, lanjut ya. Yang kedua, perasaan gelisah, cemas, emosi, dan frustasi. Nah, bingung ketika HP-nya ketinggalan, ketika HP-nya tidak ada kuota, nah, bingung. Bu, Pak, membahas kuota, jatah kuota. Nah, ini yang sangat diperlukan oleh anak-anak. Jelas, Ki? Kemudian yang ketiga, mendorong potensi perilaku takut ketinggalan berita terkini atau fear of missing out. Nah, ini juga jelas terjadi kepada anak-anak. Ya, jelas terjadi kepada anak-anak bahwa kalau HP-nya mati, baterainya habis, kuota tidak ada, waduh, iso gibah. Aku isone WA-an sama teman-teman kondisi pandemi daring seperti ini iso gibah. Dan sama teman-temannya dan sebagainya. Jadi oke, kita lanjutkan. Lalu
banyak informasi. Nah, kalau banyak informasi, kemudian lanjut mengakses konten yang bersifat pornografi, kemudian berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita dan curhat, kemudian mampu menimbulkan kecanduan atau adiksi yang dapat mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sehari-hari. Lanjutkan ya. Memicu kejahatan di dunia nyata yang asalnya dari dunia maya. Oke, nah ini jelas sekali dapat melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Bu Yesi bisa lanjutkan? Bisa, Bu. Berkurangnya pertemanan secara langsung atau berkurangnya interaksi sosial. Nah, ini dampak-dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, Bu Yesi akan lanjut. Nah, inilah yang diperlukan. 5 penguatan pendidikan karakter yang dibutuhkan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang kita ambil dalam proses pembelajaran. Kalau kalian di sebuah sekolah, nah karakter itu sangat dibutuhkan. Karena untuk membangun bagaimana membentuk satu pribadi yang baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa karakter dampak negatifnya seperti itu. Lalu karakter apa? Penguatan pendidikan karakter apa yang dibutuhkan? 1, religius, artinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Pilarnya adalah Pancasila. Yang kedua adalah nasionalis. Di kegiatan daring seperti ini seperti apa? Kita menghormati hari-hari kebangsaan, hari-hari kenegaraan. Misalnya mungkin dalam bulan Agustus nanti kita hari kemerdekaan, kita harus menghormati bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Lanjut, integritas. Nah, integritas ini adalah sebuah konsep diri bagaimana kita menjunjung tinggi konsep diri kita menjadi integritas yang tinggi. Ya. Mandiri. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Penguatan pendidikan karakter ini sangat ditekankan di sekolah-sekolah, khususnya juga di tempat kita di SMK PGRI, bahwa pembentukan karakter anak-anak akan tertuju pada 5 penguatan karakter ini. Mandiri dan gotong royong bagaimana Bu ketika di pandemi seperti ini? Anak-anak diharapkan di rumah mandiri untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua, dan gotong royong adalah bagaimana kita seperti di film pendek tadi, bagaimana kita bisa yang namanya saling melakukan, membantu, berempati satu dengan yang lain, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dengan yang lain. Sedikit contoh seperti itu, tetap Bu Yesi lanjutkan biar cepat. Oke. Tentunya sekolah memiliki strategi dalam penguatan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19. Anak-anak bisa simak. Yang pertama adalah optimalisasi kerjasama sekolah dengan orang tua. Itu sudah dilakukan, anak-anak sudah masuk. Paling tidak minimal adalah ketika anak-anak masuk dalam MPLS yang terbentuk adalah apa? Grup, minimal grup WA. Bisa menjadikan jembatan untuk bisa berkomunikasinya. Jelas artinya adalah komunikasi antara sekolah dan orang tua. Untuk bisa mengetahui perkembangan, untuk bisa mengetahui kemajuan bagaimana anak-anak nanti bisa bertumbuh di dalam pendidikan dan tentunya di dalam karakter. Yang kedua, penanaman karakter pada setiap aktivitas pembelajaran dan layanan. Nah, penanaman karakter pada setiap aktivitas ini seperti apa? Nah, ini lebih kepada Bapak Ibu guru, lebih kepada orang tua, lebih kepada stakeholder di sekolah yang bisa saling berharmoni untuk bisa membangun penanaman karakter ini. Misalkan kepada anak-anak semua, apa yang perlu dilakukan? Memberikan teladan yang jelas. Nah, ketika kita daring, Bapak Ibu guru pasti memberikan contoh yang baik. Mungkin dalam disiplin, ketika Zoom, ketika memberikan tugas, ketika memberikan penilaian, ketika memberikan punishment, ketika anak-anak nggak melakukan tugas dan sebagainya. Nah, di dalam pembelajaran itu nanti,
anak-anak akan disisipkan oleh Bapak Ibu guru, bahkan bekerja sama dengan orang tua tentang karakter-karakter yang baik. Karakter-karakter yang memang harus ditumbuhkan. Supaya ini menjadi modal kita terbentuk menjadi pribadi yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi mempunyai akhlak yang baik. Salah satunya seperti itu, dibantu melalui aktivitas pembelajaran. Ya, kita lanjut. Adanya layanan konseling jarak jauh. Nah, ini bisa dilakukan, katakanlah seperti posisi Bu Yesi saat ini, mengadakan layanan MPLS. Layanan konseling bisa secara pribadi, bisa secara kelompok, maupun secara klasikal. Nah, ketika posisi pandemi seperti ini, layanan bisa dilakukan, baik dengan WA chat, baik dengan Google Meet, dan sebagainya. Anak-anak bisa berkomunikasi, bisa mencurahkan segala apa permasalahan, tidak hanya permasalahan, tapi kesulitan kepada misalkan wali kelas, kepada guru BK untuk bisa menemukan solusi. Ya. Kemudian pembinaan karakter peserta didik oleh kesiswaan. Nah, pembinaan karakter tadi berujung menjadi pilar. Ada 5 di penguatan pendidikan karakter tadi. Religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Ini menjadi keputusan Presiden tentunya, kenapa memang harus disisipkan ketika masa pandemi, anak-anak tidak harus katakanlah lulus dalam akademis yang dioyak-oyak itu akademisnya tidak. Karena generasi seperti kalian saat ini sangat-sangat istilahnya kurang dalam hal mental, dalam hal karakter, pertumbuhan, perkembangan karakter yang kurang. Kadang mulai sering putus asa, merasa cemas, ya, HP-nya, baterainya habis, HP-nya rusak aja udah marah, ya kan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa berkomunikasi sudah marah, tentunya emosi sangat tinggi. Nah, hal-hal seperti ini menjadi tugas kita semua, bahkan Bapak Ibu guru dan semua stakeholder secara harmoni bekerja sama dengan orang tua untuk bisa mengembangkan kepribadian karakter, pendidikan karakter di masa pandemi khususnya. Jadi disisipkan di setiap pembelajaran. Anak-anak memang harus bisa aktif, rajin, anak-anak harus bisa berpikir positif. Jadi memang sangat penting ketika kita mengikuti pembelajaran. Jangan ogah-ogahan, jangan malas-malesan. Disiplin tadi bisa, integritas yang tinggi ya, disiplin. Berarti ketika saya memang harus Zoom, ketika saya harus bisa mengikuti pelajaran, dawi absen baik misalkan ya harus absen. Jangan sampai 24 jam saya harus absen. Nah, itu ada penilaian dari Bapak Ibu guru. Bocah hendito sing keset, bocah hendito sing rajin, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Oke. Habis ternyata ya. Baik, itulah contoh-contoh yang bisa Bu Yesi sampaikan. Jadi pada endingnya kesimpulannya adalah bahwa pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan yang berproses pada istilahnya fundamental atau segala sesuatu yang diperoleh dari akademik dan emosional. Bapak pendidikan kita siapa dong? Pahlawan pendidikan kita siapa? Coba jawab. Saya stop screen. Oke, siapa coba? Pahlawan pendidikan kita siapa, anak-anak? Saya kasih hadiah permen. Oh iya. Alfian Maulana, mana wajahnya? Oke, waktu saya ternyata terbatas, nggih. Mohon maaf sekali karena saya tidak tahu waktu saya terbatas, jadi mungkin agak ngobrol lama, tapi tidak menutup kemungkinan kepada anak-anak bahwa pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang menggunakan istilahnya dasar penguatan pendidikan karakter yang diberikan oleh sekolah. Tadi kita sudah punya standar juga, kita punya strategi juga. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah, mari kita ikuti. Dan bagi kita semua untuk bisa bersinergi bersama. Oke, bisa jelas?
Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa karakter pendidikan itu juga sangat penting diberikan kepada anak-anak supaya bisa memiliki akhlak. Jadi ketika dia menjadi pribadi yang berpendidikan baik, tetapi dia punya akhlak yang baik, akhirnya generasi muda Indonesia di kondisi pandemi saat ini yang penuh keprihatinan tetap menjadi generasi yang emas. Oke, siap? Siap anak-anak? Oke, ya siap. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian apa yang bisa Bu Yesi sampaikan. Sebelum Bu Yesi akhiri, tolong dibuka fotonya, kameranya. Saya mau foto bersama terlebih dahulu kepada anak-anak. Oke ya. Sebelum saya akhiri. Oke. Baik, anak-anak bisa dibuka. Oke, saya screenshot dari sekarang, bisa mulai senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi, senyumnya mana? 1, 2, 3. Oke. Baik, karena terbatasnya waktu, Bu Yesi akhiri dan mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan, dan saya ingin kalian bisa melihat film itu untuk bisa menambah wawasan. Hanya sedikit, itu adalah contoh bagaimana contoh nyata bagaimana kehidupan nyata di sekitar kita untuk bisa saling berempati, menghargai, menghormati itu indah, bahwa mari kita saling menjaga. Tetap prokes, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, tetap pakai masker ketika kita di luar, dan semua aman untuk keluarga kita. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia, saya izin untuk stop record.